Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Siti Yuliani SU, yang saya hormati Ibu Dr. Ani Kurniawati SPMSI, yang saya hormati Ibu Istirahmani SP, dan yang saya hormati Ibu Ida Saida SPT, yang saya hormati Ustadz Sekolah Alam Planet Nuvo, dan yang saya cintai teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya Ani Kurniawati. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya sudah diperkenalkan. Ini adalah pertama kali saya datang ke Rembang, itu baru sekali ini memang. Terakhir itu di wilayah pantai utara Jawa Tengah itu adalah Jepara, ya. Jadi pada kesempatan ini seperti yang sudah disampaikan tadi, dan juga saya mendapat tugas dari LPPM IBB atas permintaan apa ini namanya, pesantren Planet Nuvo, bahwa di pesantren ini membudidayakan pisang, sehingga ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui lebih lanjut terkait dengan cara menanam pisang atau budidaya pisang, gitu ya, betul begitu ya? Nah, kalau kita berbicara pisang, saya yakin semua yang ada di sini, entah dia dari mana, pasti sudah mengetahui tanaman pisang itu apa, gitu. Atau seperti apa tanaman pisang, gitu kan? Ya. Mengapa demikian? Karena hampir di seluruh pekarangan orang-orang Indonesia, entah yang di Pulau Jawa, yang di Sumatera, atau yang dari Kalimantan, rasanya semuanya pasti salah satu komponen dari tanaman pekarangan itu ada pisang. Betul tidak? Nah, mengapa demikian? Kira-kira kenapa dia selalu ada di dalam pekarangan oleh rumah-rumah orang Indonesia? Kira-kira karena apa? Tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya? Ya udah begitu saja, karena memang biasa di rumah saya, rumah orang tua saya ada, tapi saya tidak tahu kenapa hampir semua rumah tangga itu punya pisang. Kadang-kadang hal-hal yang sudah biasa tidak kita pikirkan, gitu kan? Padahal dari memikirkan itu nanti kita jadi mengetahui makna dari mengapa orang kemudian selalu menanam pisang, gitu ya. Nah, kalau dari pisang apa yang terbayang, yang terpakai apa dari tanaman pisang? Buah, terus daun, terus apa? Jantung. Daun itu juga alat pembungkus yang tidak tergantikan rasanya ya, untuk apapun gitu, bahkan di untuk panganan, untuk pembungkus, apalagi di desa-desa ya, walaupun sebagian sekarang sudah diganti dengan plastik, dengan alat pengemas yang sintetik gitu ya, tetapi dengan alas pisang atau pembungkus pisang itu kadang-kadang suatu pangan menjadi mempunyai nilai lebih gitu kan, lebih alami, lebih estetik gitu ya Bu Titi. Iya. Ya. Lanjut Mas. Aku tutupin nggak ya? Enggak. Nah, kalau kita ingin mengetahui seberapa penting sebenarnya suatu tanaman entah itu apa, kita mau nggak mau harus tahu data. Data itu menggambarkan, dari data itu tergantung variabel datanya, itu menggambarkan juga seberapa penting suatu tanaman itu penting bagi suatu masyarakat atau suatu negara, gitu ya. Jadi ini produksinya itu terus naik, gitu. Kalau kita ingin tahu seberapa penting tanaman di Kabupaten Rembang, kita juga bisa tahu ada Kabupaten Rembang dalam angka. Nah, di situ itu bisa diakses di BPS. Sebenarnya di Rembang itu produksi pisang itu berapa, luasannya berapa, begitu, dan jenis pisangnya apa, gitu. Ya, itu untuk mengetahui seberapa penting suatu tanaman itu di suatu wilayah. Mengapa kita perlu tahu seperti itu? Kalau kita ingin memulai usaha, terutama usaha
yang terkait dengan tanaman, kita harus mulai dari data itu, karena itu terkait dengan kebutuhan pasar sebenarnya kan, gitu. Ya, baik itu. Ini contohnya. Ini Indonesia secara umum. Ya, berikutnya. Ini luas panen pisang. Kalau tadi produksinya berapa ton volumenya, kalau ini luasannya di seluruh Indonesia. Kalau ini per kabupaten juga ada. Di Kabupaten Rembang itu luasannya berapa, terus ada di kecamatan mana saja umumnya, gitu ya. Ini luasannya. Berikutnya. Nah, ini produktivitas. Istilah produktivitas itu sebenarnya adalah berapa ton per hektar produksi suatu jenis pisang. Ini total pisang global, berbagai jenis pisang. Itu bisa di breakdown, bisa dirinci sebenarnya dari berbagai jenis pisang gitu. Tapi ini totalnya secara umum. Ini adalah produktivitas. Jadi kira-kira untuk tahun berapa ini? 2015an, ini kebetulan yang terbarunya itu saja, itu sekitar 80-an, tergantung Jawa atau luar Jawa, tapi sekitar berapa itu? 80 sampai 90 ton per hektar. Karena kalau kita berbicara berkebun kan skala-skalanya itu luas gitu ya, per hektar gitu. Kalau produktivitas per meter persegi bisa nggak? Atau per 100 meter nggak bisa. Pokoknya produktivitas itu satunya volume, kemudian per luasan yang kita tanami kita dapat berapa, itu namanya produktivitas. Itu istilah-istilah yang harus kita tahu dulu ketika kita akan berbudidaya tanaman, termasuk padi. Dalam sehektar kita dapat padi berapa sih, gitu kan? Nah, misalnya dapat 5 ton gabah kering giling per hektar. Nah, kalau kita punya cuma 1000, tinggal saja kan 1 hektar itu 10.000 gitu. Ya, gitu. Itu potensi. Nah, berikutnya, nah ini konsumsi pisang oleh rumah tangga di Indonesia. Ya, sebenarnya ada data yang lebih detail dari ini. Sebenarnya orang Indonesia itu makan pisang per orang per tahun itu berapa? Itu namanya konsumsi per kapita. Ya, konsumsi per kapita terhadap pisang, terhadap jeruk, terhadap beras itu berapa kita? Nah, ada nanti di FAO itu yang menyatakan bahwa konsumsi yang ideal untuk sebuah itu harusnya berapa gitu ya. Terus kita masih di bawah atau di atas? Kalau masih di bawah, dia masih ada potensi untuk menggalakkan mengkonsumsi buah, termasuk diantaranya pisang. Itu potensi lagi. Jadi harus mengurai dari data itu, melihat data itu gitu ya. Walaupun tadi sudah di pekarangan itu biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang tidak menjadi berarti gitu. Padahal banyak orang, banyak yang pengusaha yang insting usahanya itu bagus itu membutuhkan pisang hektaran. Nah, contohnya ada di Lampung, Great Giant Pineapple. Itu selain nanas, kemudian sekarang merambah juga ke pisang, kemudian juga ke jambu kristal. Produk-produknya kan bisa dilihat di pasar-pasar. Kadang-kadang ada tenda yang berwarna di Superindo, di sini Superindo, kalau di Jabodetabek Giant gitu ya. Mungkin di Alfamart juga ada itu ya, gitu. Berikutnya, nah sentra pisang itu gimana? Sentra itu maksudnya pusat-pusat tanaman pisang itu di Indonesia dikembangkan di mana? Nah, ini Rembang itu Jawa Tengah atau Jawa Tengah? Oh, Jawa Tengah. Jadi Jawa Timur itu yang paling tinggi sentra penanamannya. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat dan Lahore itu berikutnya, dan kemudian Jawa Tengah. Ini 3 saja saya tampilkan, padahal Jawa Tengah juga termasuk sentra pusat penanaman pisang di Indonesia. Berikutnya, nah kalau kita nanam pisang sebenarnya apa yang mengkonsumsi itu orang Indonesia saja atau bisa kita jual keluar? Ternyata berdasarkan data kita itu Indonesia itu juga menjual pisang ke luar Indonesia, jadi itu potensi pasar lagi. Tapi dengan kriteria mutu yang berbeda tuntutannya dengan yang di dalam negeri, gitu. Itu contohnya. Di ekspor kemana? Ada ke Jepang, ada ke Malaysia, ada yang ke
Cina. Volumenya bisa dilihat. Artinya hanya ingin menggambarkan bahwa pisang yang biasa kita lihat, yang kadang-kadang tidak kita pandang sebelah mata, itu punya potensi pasar yang baik di dalam atau di luar negeri. Berikutnya, tapi kita juga mengimpor. Nah, impornya ini bisa dilihat, bisa jadi kadang-kadang impornya bisa tidak dalam bentuk segar, misalnya kita tepung atau ada keperluan tertentu sehingga dia harus impor. Tetapi kalau neracanya tadi lebih banyak yang kita jual keluar, gitu ya. Berikutnya, nah, pisang itu ada badan yang memang meneliti tentang buah. Itu diantaranya adalah Balikbu itu, Balai Penelitian Buah. Nanti ada juga Balai Penelitian Buah Subtropika, Balik Jestro dari Malang. Kalau ini yang Sumatera Barat. Ini kita lihat, jadi varietas jenis-jenis pisang yang sudah dicirikan sifat-sifatnya dan diuji kemudian didaftarkan itu diantaranya ini. Ada Mas Kirana. Tadi mungkin yang di lapang tadi Mas juga, tapi Kirana atau yang lain itu yang nggak tahu. Yang tadi ya. Nah, itu asalnya dari Lumajang dan didaftarkan. Nah, kalau saya ingin Mas Kirana di mana ya, kita bisa beli dari Penangkan gitu. Awalnya gitu kan. Nah, kemudian barangan. Mungkin orang Sumatera sangat suka ya. Barangan tuh Medan ini ya. Ya, manis dan seterusnya, karakternya lihat saja. Terus berikutnya, nah, ada Cavendish yang biasa dikebunkan dalam skala luas yang ada di pasar-pasar modern, itu Cavendish. Ya, berikutnya, nah, apa sebenarnya kendala atau permasalahan pisang? Satu, pola pembudidayaan yang belum jelas dan teratur. Memang sudah ada yang dikebunkan dalam bentuk kebun buah, tapi ada juga yang masih dibudidayakan di pekarangan, di tegalan tanpa budidaya penanam itu untuk melakukan tindakan-tindakan budidaya yang sesuai. Ya, sekedar nanam, setelah itu panen, diserahkan ke alam. Itu kan banyak, rata-rata seperti itu kan. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya penerapan teknologi budidaya pada petani karena ketidaktahuan. Memang ada penyuluh, gitu kan. Tetapi juga seringkali karena sudah dianggap biasa mengadopsi teknologi biasa saja sudah bisa menghasilkan, gitu. Itu yang kadang-kadang juga menjadi faktor yang membuat adopsi teknologinya itu kurang cepat. Kultivar pisang yang ditanam itu masih beragam. Tadi kalau ditanya ini apa Pak Ustadz, ini apa pisangnya, gitu kan? Yang ditanam tadi, gitu kan? Kalau sudah komersial hektaran itu sudah jelas dia menanam apa itu ya itu, bukan yang lain. Karena sumber bahan tanamannya sudah jelas, misalnya Mas Kirana atau Cavendish atau barangan itu sudah jelas gitu. Jadi kalau ditelusur itu tertelusur akhirnya tanaman ini. Kalau ditanya tadi ini apa ya? Apa namanya? Jenis pisangnya. Terus dulu itu bibitnya dari mana gitu. Jadi ya kita tidak tahu apakah emas yang itu sama dengan emas yang Kirana tadi atau bukan gitu. Ya, kalau kita telusuri kita belum bisa menemukan titiknya di mana gitu. Kemudian biasanya kalau diusahakannya masih di pekarangan, ya spot-spot aja, satu mungkin punya kepok, satu punya apa tadi raja gitu ya. Terus kalau itu hanya memang sebagai komponen dari pekarangan. Terus yang keempat, ini yang menjadi masalah dan nanti Bu Titi akan menjelaskan lebih ini. Bibit pisang yang sehat dari kultivar unggul masih terbatas gitu. Jadi kita sebenarnya ada sentra-sentra pisang yang sudah memang endemik kali ya Bu ya untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi membawa bonggol dari satu tempat ke tempat memindahkan itu juga harus hati-hati. Kalau tidak itu artinya memindahkan bibit ke penyakit. Ya. Kemudian yang berikutnya 45 itu artinya Bu Titi, penyebaran hama dan penyakit ya maksudnya penting. Maksudnya penyakit penting itu kalau menyerang sudah sulit dikendalikan dan pasti akan memusnahkan si tanaman itu dengan cepat gitu. Ya. Terus
kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk itu masih kurang karena dibudidayakan tadi kita nggak tahu ini ditanam tanpa ada tanpa ada tindakan budidaya apapun, nanti pisangnya itu akan seperti apa. Kalau kita sudah jelas, nanti kita jelas kira-kira pisang ini standar akan sekian sisir gitu. Apalagi kalau sudah varietas unggul sudah jelas potensinya, dideskripsikan di situ. Misalnya pisang ini umur panen sekian, kira-kira berapa sisir per tandan, kira-kira bobot satu tandan berapa, itu udah jelas gitu, ya kan? Tapi dengan budidaya yang sudah terstandar. Jadi SOP itu memberi jaminan bahwa kalau ini dilakukan maka hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi sudah kita sudah bisa menghitung kira-kira potensi hasilnya nanti gitu. Di PTPN Jawa Barat itu apa itu di Sukabumi, di PTPN 8 ya. Tadinya dia perkebunan yang dilihat yang ini Mas Mbak, yang kanan. Nah itu jarak tanam pisang Mas Rana tadi yang sudah dilepas tadi. Jadi dia menanam jenis yang memang sudah dilepas karena dianggap itu unggul gitu kan, dari sisi rasa dan seterusnya dan punya pasar. Ini contohnya populasi 1.600, anakan ketiga, artinya sudah 3 generasi gitu. Ini contohnya. Nah, berikutnya, ini contoh pisang barangan 2,5 kali 2,5 juga, populasi 1.000, ini anakan pertama. Nah, coba kalau dilihat pisang yang ini, yang kanan atau boleh yang kiri, beda tidak dengan pisang yang tadi kita punya ini? Kita lihat, berbeda. Bedanya apanya? Iya, coba dilihat. Nah, kita inginkan punya pisang seperti itu? Ya. Pertama, mau masuk itu mudah, gitu kan? Sinar matahari juga. Itu menciptakan iklim mikro yang bagus, gitu kan? Bagus untuk pertumbuhan, mungkin tidak bagus untuk perkembangan hama dan penyakit. Matahari masih bisa masuk, gitu kan? Tidak terlalu. Bahasanya apa kalau bahasa Rembang? Dempet. Dempet. Apa bahasa daerahnya? Begitu ya, ini contohnya. Berikutnya, ini Cavendish juga ya, ini kebetulan monokultur dari PTPN, kemudian sebagian dikonversi menjadi tanaman hortikultura. Nah, dari sini tidak usah diterangkan kira-kira apa yang beda dari yang saya foto ini dengan yang tadi, itu saja ya, tadi sudah diterangkan sebenarnya. Berikutnya, nah ini manfaat, baca saja ya. Apa sih mengapa manfaat ini untuk menjawab mengapa pisang itu penting. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang biasa ada di depan kita gitu, terus dianggap dan kecil juga ada gitu, terus tidak pernah menggali kira-kira padahal sebenarnya yang biasa saja itu potensinya luar biasa gitu ya. Jadi menghargai apa yang sudah ada, jangan mencari yang nggak ada gitu ya. Gitu. Serotonin itu sebenarnya saraf yang menimbulkan hormon, sebenarnya kita itu nyaman, merasa nyaman gitu ya. Berikutnya, terus manfaatnya ini lagi selain tadi kandungan gizi, ada yang pisang untuk meja, ada pisang olahan. Yang paling populer yang olahan berikutnya Mas. Yang paling populer itu keripik kan. Bisa bayangkan nanti misalnya punya kebun, ini pesantren ini yang tadi bagus, sebagian bisa dijual fresh, sebagian dibikin keripik pisang kepok pesantren apa gitu kan. Nah itu sudah banyak. Ini sentra seperti itu tuh di Lampung. Kalau ke Lampung pasti oleh-olehnya adalah keripik pisang dengan variasi macam-macam gitu. Itu potensinya. Jadi menjadi ikon dari Lampung. Begitu ya. Nah di sini jadikan apa pisang? Cuman begitu saja itu sudah ada yang terkenal keripik, sale. Kalau di Jawa Barat itu sale pisang, bentuk pisang. Terus kalau di kafe-kafe pisang keju, pisang apa tuh? Nah begitu. Bahkan bisa menjadi KWTK, kelompok wanita tani kadang-kadang di desa-desa itu untuk mengolah ini. Gitu. Itu juga potensi. Berikutnya. Nah ini dibaca saja, ini botaninya. Yang jelas dia monokotil gitu ya. Sudah belajar pasti ya. Pernah dengar
dengar, ya. Terus batang itu sebenarnya yang batang sejatinya itu di bawah, di bonggolnya itu kan. Yang di atas itu sebenarnya kan batang semu, ya. Berikutnya, nah itu tangkai daun dan seterusnya. Berapa panjangnya? Ini secara umum saja karena ada variasi antar jenis pisang. Nanti kita lihat sendiri ya, bagaimana panjang buah pisang antara yang emas, antara kepok, antara itu pasti beda kan? Ya, oleh karena itu tadi menentukan berapa jarak tanamnya. Jangan sampai intinya antar daun, antar baris itu saling menutupi, saling menaungi istilahnya. Ya kalau ya idealnya ya bersentuhan saja sedikit gitu, ya. Itu kalau sudah dewasa. Kalau masih kecil, ketika antar daunnya itu belum saling menutupi, maka itu bisa dimanfaatkan lahan antar baris untuk tanaman soa istilahnya. Nah kalau menunggu pisang bisa setahun baru panen. Nah selama setahun itu kira-kira apa yang bisa diusahakan? Misalnya tadi 3 kali 2,5 gitu ya. Berarti yang 3 tadi antar baris kan baris berikutnya ke baris berikutnya 3. Nah itu untuk apa? Nah itu bisa dimanfaatkan tadi. Bisa tadi rotasi tetap. Misalnya bisa cabai, kemudian bisa kacang tanah, bisa jagung, bisa kacang hijau gitu ya. Atau bisa caisim mungkin ya. Tergantung apa? Tergantung kira-kira apa sih yang kita perlukan dan apa tujuan pembudidayaan. Mau ke pasar, berarti kalau ke pasar itu apa yang punya nilai ekonomi baik gitu. Atau sekedar untuk mencukupi kebutuhan di dalam sini, di dalam rumah tangga atau di dalam pesantren ini misalnya gitu. Ya, itu. Jadi bisa saja dalam satu hamparan itu macam-macam tanaman selanya boleh. Karena kadang perlu terong, kadang perlu kacang panjang, kadang perlu kacang tanam gitu ya. Atau kalau memang untuk tujuan dijual, jadi volumenya kan besar ya. Ya tidak usah terlalu macam-macam, bisa saja gitu. Ya, berikutnya. Nah ini, kalau ingin menanam memang harus kita pastikan, mulai menanam apapun kita harus pastikan kesesuaian lahan dan kesesuaian iklim. Nah, kalau untuk tahu kesesuaian memang kita harus tahu data iklim. Tapi paling mudah kita lihat saja di kanan kiri ini kan semua orang menanam pisang, artinya cocok untuk ditanami pisang. Kalau mau secara ilmiahnya ya harus cari data dulu berapa bulan tadi di BMKG, berapa curah hujan dan seterusnya. Kemudian kita cocokkan kebutuhan dia, dia cocok gitu ya. Kalau tanah, kalau faktor iklim karena kita menanam di luar itu kadang ini hal penting yang harus dipertimbangkan. Kalau tanah itu bisa kita lebih mudah dan lebih murah direkayasa. Nah misalnya nggak cocok pH-nya, ya dikasih kapur, gitu kan? Terus itu terlalu padat, banyak genangannya bukan karena masalah ini, karena porositasnya nggak bagus misalnya. Yang kita beri bahan organik, misalnya seperti itu. Jadi lebih mudah dibenahi istilahnya. Kalau yang menjadi pembatas itu tanah. Ya, berikutnya ini dibaca aja ya. Ini adalah bagian-bagian dari tanaman pisang. Kemudian itu adalah bunga pisang. Jadi ada bunga jantan, ada bunga yang betina. Gitu. Berikutnya, nah kalau kita ingin kan tidak semua pisang bisa menghasilkan biji kan, meskipun di susunan dari bunga pisang itu selalu ada bunga jantan, bunga betina. Karena sesuatu hal maka dia tidak serbuk sari misalnya tidak bisa membuahi butir tadi. Jadi dia buah itu tumbuh begitu saja tanpa proses pembuahan. Tapi ada juga yang berbiji kan, kepok itu kadang-kadang berbiji kan? Iya. Nah, kalau dalam proses membentuk varietas baru, seringkali kita menyilangkan dari pisang A dengan pisang B, gitu kan? Sehingga mendapat jenis yang baru. Ini prosesnya adalah seperti ini. Berikutnya, nah ini adalah tahapan tumbuhnya pisang.
pisang. Jadi mulai bonggol, kemudian membentuk tunas dan seterusnya ya, sampai kemudian keluar ontong ya, biasanya akan tegak lurus, kemudian terunduk dan seterusnya ya. Berikutnya, nah kapan sebenarnya kita mau panen? Ini pakai skala warna. Ini misalnya Mas Kirana, Barangan, Pak Hendis. Kita akan panen di yang sebelah mana? Yang paling itu kiri atau yang kanan? Tergantung kita mau pasarkan kemana, gitu, ya kan? Kalau yang paling ujung itu siap makan. Artinya kalau besok distribusinya terlalu jauh, dia sudah lewat masak, gitu. Jadi misalnya, apapun termasuk tomat, termasuk apa, sebenarnya ini mau untuk pasar mana? Pasar lokal yang menjangkau dalam sehari atau perlu 2 hari, atau bahkan pasar untuk luar negeri. Jadi itu menentukan kapan dia harus dipanen. Tetapi bukan berarti asal saja karena di luar negeri jauh sekali kemudian kita panen sebelum masa fisiologis, maksudnya pemisiannya belum maksimum terus kemudian kita panen, pasti itu akan menurunkan kualitas. Gitu. Berikutnya, nah ini bibit. Nah ini nanti Bu Titi akan menjelaskan. Pastikan bahwa bibit itu bisa kita dari anakan, bisa juga dari bonggol. Ya, tapi pastikan dua-duanya itu sehat. Dari bonggol pun itu dari tanaman yang sehat. Gitu. Jangan tadi Pak siapa ya tadi? Ya kalau sudah dia jelas ada gejala penyakit, jangan sampai bonggolnya kemudian dipotong-potong dijadikan bahan tanaman untuk ditunaskan. Pasti resikonya besar sekali, dia membawa patogen penyakit. Akhirnya memindahkan saja. Itulah gunanya karantina ya. Misalnya kita ada pisang bagus dari kampung, kemudian kita bawa begitu saja, ternyata itu membawa penyakit, itu bisa langsung pindah ke sini, bisa menghabiskan. Kalau yang resminya memang harusnya pakai karantina ya. Jadi anakan, kemudian kalau anakan itu terbatas. Bagaimana kalau kita harus membuka lahan 1 hektar, gitu kan? Pasti akan membutuhkan berapa itu misalnya per rumpun itu hanya 2 anakan. Berarti per hektarnya 1.600 tadi ya. Berarti kan banyak sekali harus. Kalau bisa kan dalam 1 hamparan, kalau bisa idealnya dalam 1 hamparan itu bahan tanaman itu umurnya sama. Karena apa, pemeliharaannya nanti perlakuannya itu akan sama dalam 1 hamparan gitu. Jadi memudahkan dalam pemeliharaan itu kalau mau memang tujuannya ke bisnis, ke pasar gitu. Menjelaskan. Jadi bonggol ini itu membutuhkan bahan yang tidak banyak. Jadi dari bonggol itu bisa potong-potong, entah pecah. Setiap potongan itu yang penting membawa mata tunas. Setelah itu disemai. Coba dari 1 bonggol bisa 10 bahkan lebih gitu ya. Tergantung ukuran dari bonggolnya. Jadi kalau kita perlu 1.600 plus nanti 1.600 itu siap di lapang, plus nanti kemungkinan kita menyulam itu mengganti yang mati, misalnya 10%, jadi kita perlu berapa? Jadi berhitungnya harus gitu, kita 1 hektar, jarak tanam sekian, perlu berapa? Populasinya 1.600. Nanti kemungkinan ada mati di pembibitan atau mati setelah ditanam di lapang. Kira-kira masing-masing 10%, gitu. Jadi plus 20% dari populasi, gitu. Yang dari bonggol tadi sudah bisa dipindah ke lapang. Ya, kalau kita menggunakan anakan untuk 1 hektar, jadi kita perlu berapa rumpun itu? Misalnya 1 rumpun hanya kita ambil 1 anakan atau 2 anakan gitu kan? Nah kalau bonggol kan lebih banyak, artinya lebih irit bahan tanaman gitu. Tapi kita harus pelihara dulu kan, sampai kira-kira umur seperti itu. Terus tidak mengandung patogen penyakit yang berbahaya, mematikan di antaranya. Kadang-kadang juga ada kita treatment dengan direndam beberapa menit, dicelupkan dulu bonggol yang sudah itu dengan fungisida. Kadang-kadang seperti itu. Kalau menit atau ada titik yang itu, biasanya seperti itu. Nah ini setelah itu pasti kita harus siapkan pada saat bersamaan dengan
kita menyiapkan bibit sih bisa kita buat sendiri atau kita bisa beli. Tapi kita harus pastikan bahwa bibit itu sehat itu saja. Gitu. Jadi tidak semua tahapan itu harus kita yang mengerjakan. Tapi kalau kita bisa ya kita kerjakan. Irit misalnya kan kita punya bahan tanaman sehat, identitasnya jelas, dia itu apa gitu. Dia itu siapa? Dia Kapaitika, dia Itika, dia kelompok apa tadi Pak namanya? Nah, dan jelas gitu loh. Jangan satu hamparan itu nanti macam-macam itu sulit karena setiap jenis itu punya treatment yang agak berbeda gitu. Ini biasa saja, setelah itu buat lubang gitu. Kemudian misalnya jarak tanamnya ini mencontohkan 5x5, tapi tergantung tadi ada yang 3x3, tergantung pola tanam juga. Misalnya pokok sebenarnya 3x3 cukup, tapi memang sengaja kita agak lebarkan karena antar barisnya itu memang sengaja mau dibikin tumpang sari gitu. Gitu ya. Itu mungkin. Ini baca saja. Berikutnya setelah ditanam, jadi kita sudah tetapkan berapa jarak tanamnya, pola tanamnya itu monokultur, satu jenis atau tumpang sari, begitu. Setelah itu kita siapkan lubang tanam, pasti kita ajir titik-titik tadi. Kita ajir itu kita letakkan tanda, biasanya pakai bambu gitu ya. Ajir itu apa? Kalau bahasa Jawa Barat ajir, kalau bahasa sini apa sih? Lanjaran. Nah itu kita titik-titik yang akan kita lubang tanam itu udah kita itu. Jadi membersihkan lahan, kemudian kita coating dengan itu tadi pengajiran. Setelah tahu titik-titiknya, kita bikin lubang tanam gitu ya. Berikutnya, nah ini dibaca saja. Tergantung jenisnya mau berapa jarak tanamnya gitu. 3x3 tadi benar apa salah ya? Benar saja kalau memang itu yang mau ditanam, misalnya perawakannya dengan 3x3 itu cukup. Prinsipnya itu tadi bahwa jangan sampai ketika perkembangan maksimum itu terus saling menaungi gitu. Intinya tanaman itu memasak makanan kan karena ada sinar matahari, dan dia harus banyak bisa seluruh permukaan daun idealnya itu bisa menangkap sinar matahari gitu. Berikutnya, nah kalau ini gambar-gambar saja, ini saya dengan petani di Cisarua itu di salah satu kecamatan Kabupaten Bogor. Ini adalah pisang tanduk. Ini pisang tanduk itu termasuk pisang yang punya nilai ekonomi yang bagus juga. Kalau kita ke atas di puncak itu kanan kiri pasti di antaranya adalah lapak-lapak pisang tanduk. Satu tanda bisa 80-an ribu gitu ya. Gitu. Berikutnya. Nah, ini contoh yang kanan itu penanaman dengan tanaman soa, karena kebetulan di puncak daerah itu adem, jadi lebih banyak tanaman sayur, daun bawang, caisim gitu. Nah, daun bawang itu kan paling atau caisim itu kan 25 sampai 30 hari, jadi bisa berapa kali gitu, ya, gitu. Jadi ciri dari suatu wilayah. Nah, itu harus Bogor. Nah, yang 1, 2, 3, 4 itu semuanya Cisarua. Kebetulan pisang tanduk, kalau yang di atas itu kebunnya IPB Sukamantri. Yang kemarin diposting Pak Dekan. Jadi kami juga punya kebun pisang di Sukamantri, itu yang atas itu. Gitu. Yang memang kebun ya ditata semuanya gitu. Dengan jarak tanam yang teratur, dengan tahapan-tahapan budidaya yang juga dikerjakan gitu. Berikutnya, nah, mengapa sih kita perlu membumbun? Membumbun itu tahu kan? Membumbun itu menggemburkan, terus tanahnya ditimbun ke batang. Nah itu pertama, aerasinya baik. Aerasi itu akan dapat udara gitu. Terus tambah lagi mengkokohkan gitu. Terus pupuk itu juga perlu, tapi tergantung memang tadi mau dengan organik atau anorganik.
gitu. Tapi untuk dapat sertifikat organik itu beda lagi, ada protokolnya gitu. Bukan berarti terus kita nggak pakai NPK terus langsung kita mengklaim ini organik. Enggak, karena ada syarat-syarat lainnya dulu. Ada sejarah lahan, nanti kemudian ada sertifikasi bahwa dia memang organik gitu. Jadi kita harus menyiapkan pangan lah, bahan-bahan pangan untuk tanaman itu. Jadi di pupuk yang berimbang ada N, ada P, dan K, masing-masing fungsinya bisa dilihat di situ. Dan seringkali, dan kita sudah tahu kalau suatu buah itu kurang manis itu kan seringkali bagi orang yang sudah ini di pertanian agronom ini kurang kalium. Itu biasanya efeknya terlihat sekali, tidak hanya pada pisang itu biasanya rasa manisnya kurang. Selain rasa manis itu juga faktor musim, ada juga kan, misalnya musim hujan, gitu kan, karena faktor kadar air akhirnya ya itu terencerkan, jadi rasanya agak sedikit kurang manis dibanding ketika musim kemarin. Penelitian dari Baliku, bagaimana peran pupuk kalium ada pisang. Terlihat itu dari kontrol nggak dikasih pupuk sampai yang 600 kg K2O. K2 itu bahan yang ada di dalam KCl. K-nya sebenarnya yang penting per tahun. Itu dosisnya per tahun 600 kg K2O. K2O itu kalau di pasar itu KCl diantaranya, isinya itu K2O. Nah, kalau 600 K2O itu dikonversi dulu karena KCl itu isinya 60%. Nah itu diberikan sekali tidak. Biasanya di split 2 minimum atau 3 kali. Jadi setiap 3-4 bulan itu dibagi gitu. Misalnya 600 dibagi 3. Gitu ya. Jadi diberikan 4 bulan, kemudian berikutnya dan seterusnya gitu. Jadi nggak langsung semuanya. Begitu juga pupuk lain. Ya, berikutnya. Nah, ini contohnya. Sebenarnya kalau yang paling presisi, paling tepat itu memang harus melihat berapa kadar NPK tadi di dalam tanah, tapi ini bisa menjadi patokan saja. Berikutnya. Ini tadi sebenarnya ini terulang lagi ya 50 dan seterusnya. Dibuat lubang tanam, masing-masing lubang tanam dikasih pupuk organik, kompos, pupuk kandang. Ini patokan saja, tidak harus begitu karena tergantung tadi sebenarnya kesuburan atau sifat dari tanah tersebut. Kemudian ada lagi untuk pencegahan hama, itu seringkali juga diberi furadan gitu. Tapi itu tergantung keperluan sebenarnya, tergantung kondisi. Kemudian berikutnya. Nah, ini yang biasa dilakukan di kebun seringkali. Tapi apakah ini yang harus kita lakukan? Tidak, ini contoh di kerja yang paling level itu. Dia memang sengaja disuntik, maksudnya disuntik jantungnya itu dengan insektisida sistemik. Tentu cara pemakaiannya dan cara aplikasinya harus mengikuti anjuran dari karena ini racun kata Bu Titi, jadi harus hati-hati ya. Mereka seperti itu, jadi jantung itu di treatment dengan insektisida sistemik. Nah, selanjutnya sisa bunga betina itu juga harus dihilangkan. Kemudian pembuangan daun, pemasangan penyangga, karena tadi dia tidak berpayu kan. Kadang-kadang ada tandanya yang memang secara kinetik memang seperti itu, tandanya besar, sisirnya besar, akhirnya tidak terlalu kuat. Apalagi kalau semakin pengisian pisangnya itu semakin laju gitu, biasanya dia akan agak merunduk kan. Nah itu si penyangga itu juga penting. Terus membungkus pemberongsong. Pemberongsong itu memang tidak selalu wajib, tapi kalau memang itu berisiko sekali menyebabkan burik dan sebagainya, biasanya kalau di perkebunan pisang itu wajib, itu SOP-nya.
Setelah dipotong sisirnya, kemudian dicuci dan dipah, kemudian diusahakan dicuci dalam air yang mengalir. Selanjutnya dikering anginkan, kemudian biasanya akan dikemas sisir-sisir tersebut dalam kotak karton. Nah, sebelum ditutup kadang-kadang juga diperlakukan dengan fungisida lagi. Itu yang terjadi kalau di perusahaan-perusahaan besar, terus dipak dan dikirim, entah itu di luar atau di luar pulau atau di luar negeri. Jepang itu termasuk, kemarin ada dosen tamu dari Jepang itu termasuk penggemar pisang, walaupun dia tidak menghasilkan pisang, jadi bisa menjadi target untuk pemasaran. Berikutnya. Nah, ini yang lain-lain begitu saja. Ini SOP, contoh beredar banyak, referensi banyak tentang SOP itu. Standar operasional prosedur budidaya pisang. Nanti ada budidaya pisang kepok, budidaya pisang apa, ada standarnya. Nah, mengapa kita perlu standar? Agar budidaya kita itu menghasilkan hasil yang sudah tertentu gitu. Kalau menggunakan standar ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini gitu loh. Ya, sudah bisa dihitung, dikalkulasi kira-kira nanti tandannya itu ada berapa sisir, bobotnya berapa. Kalau itu hitungannya, saya pernah di Cikadu, di Cianjur itu, maka harganya itu dasarnya bukan tandan tapi berapa kilo. Nggak tahu kalau di sini berapa kilo, karena kalau satu tandan kan bisa macam-macam jumlah sisirnya, gitu. Jadi per kilo, gitu. Nah, ini ini saja sih. Yuk. Nah, ini maksudnya dari mulai menetapkan lokasi itu, yang budidaya itu prinsipnya kan gitu, menetapkan lokasi ini cocok atau tidak, dasarnya apa, iklim sama tanah. Setelah itu, setelah kita tetapkan, kemudian kira-kira kita mau bertanam jenis pisang apa. Pisang apanya itu tadi pertimbangannya yang dibutuhkan di pasar. Kita mau memasarkan di mana, di Rembang atau di luar Rembang. Terus secara umum di Rembang itu orang sukanya apa, kebutuhannya itu tuh perlu. Jadi mengenali selera konsumen itu perlu. Ya, yuk berikutnya. Ini sama seperti yang tadi. Kalau ini sebuah contoh SOP, artinya sudah dilaksanakan, divalidasi di suatu tempat, gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu budidaya secara umum. Berikutnya, rasanya itu saja ya, karena yang lain-lain itu sebenarnya hanya SOP saja, bisa dibaca di Acir. Terus berikutnya mas. Setelah itu waktu tanam. Nah, kita kan tahu, kalau petani pasti tahu. Kalau kita bisa menyediakan air, sebenarnya kita bisa menanam Januari sampai Desember. Tapi kalau kita tidak yakin, karena begitu ditanam itu dia perlu banyak air kan, karena dia nggak bisa ngambil air belum berakar, atau misalnya sudah berakar pun, seandainya tadi dari bibit, itu tuh dia perlu proses adaptasi dulu, gitu kan? Sehingga kalau yang idealnya ketika awal musim hujan, boleh di luar itu asal kita memastikan bahwa kita bisa menyediakan air. Itu selalu begitu kalau tanaman. Maka itu selalu dihitung dengan musim, kecuali memang kita membuat irigasi teknisnya. Gitu. Jadi kita bisa kapan aja gitu. Berikut. Tadi yang dari anakan, dari bonggol baca aja ya, ini nanti ya. Ini sama aja, intinya seperti itu. Kita mau dari apa? Kadang-kadang kalau di suatu luasan kita perlu populasi sekian, dengan ulang sekian, kemungkinan mati sekian, kita perlu berapa bibit, sehingga bagaimana menyediakan bibit itu. Apakah kalau dengan anakan, punya nggak kita pohon induk sebanyak itu? Kalau tidak, mungkin dengan bonggol. Tapi pastikan bahwa tadi dari yang sehat, itu benar. Kalau itu kepok, ya kepok, jangan kecampur dengan yang lainnya. Karena kadang-kadang kalau masih vegetatif kita nggak kenal juga, nggak terlalu kenal, kalau nggak hafal gitu kan. Ini sebenarnya kepok apa itu, kecuali sudah mengeluarkan buah gitu. Betul yang hafal, mungkin bapak ibu mungkin hafal gitu ya. Tapi biasanya kalau vegetatif itu jarang. Vegetatif itu daun, hanya dari daunnya. Berikutnya tanaman itu yang sehat gitu. Pastikan dari tanaman yang sehat, pohon induknya. Yang kedua, setelah memilih sapu, dari mulai alat yang untuk mengiris gitu kan. Tadi begitu saya bilang, Pak, itu golongnya itu kalau buat kesana lagi kira-kira gimana? Bisa menularkan atau tidak? Tadi udah jawab betul ya, bisa menularkan. Artinya agar tidak menularkan, pasti si golongnya itu harus disterilkan lagi kan? Ya, bisa
bisa dicelupkan fungisida, bisa dihidupkan dengan air hangat dan seterusnya intinya. Ya, berikutnya. Nah, itu contoh yang dari bonggol. Jadi diiris-iris, yang penting setiap irisan itu ada mata tunasnya. Itu nanti akan membentuk anakan. Gitu. Nah, itu yang dari anakan, Mas, coba lihat. Dari bawah bonggolnya kelihatan besar. Karena ini yang anakan yang bagus. Kadang-kadang kan ada yang ramping. Terus tiba-tiba kebetulan dia sudah berdaun. Itu juga bisa, tapi dia biasanya pertumbuhannya itu akan kurang baik. Jadi kita pilih yang anakannya seperti ini. Kami teknis saja bisa 60 dan sebenarnya bisa 50. Yuk, berikutnya. Jadi lubang tanam itu juga ada ukurannya. 50 kali 50, maksudnya 50 lebarnya, dalamnya. Pernah lihat sawit nggak? Sawit itu kalau sudah diusahakan di perusahaan besar itu SOP-nya benar-benar dipakai di perusahaan itu. Karena dengan SOP itu ada kepastian. Besok tanda buah segarnya itu berapa kilo ketika umur sekian. Jadi perusahaan bisa berhitung kan? Karena itu kalau semuanya dijalankan dengan baik, maka potensi hasilnya sekian gitu. Berikut. Ini nanam tadi alat-alatnya harus bersih gitu. Karena tadi banyak penyakit-penyakit penting tadi juga gitu, untuk memastikan itu, bahkan tadi kaki kita dan seterusnya ya, itu juga potensi untuk ditempeli patogen yang ternyata itu bisa menyerang si pisang. Berikutnya pengairan. Nah tadi kita harus pastikan biasanya pindah tanam sampai dia awal-awal pindah tanam itu butuh air gitu. Kalau di Rembang kira-kira bulan apa mulai hujan? Iya, Oktober itu udah mulai boleh tanam. Walaupun itu bagus sekali ya Pak ya, tapi semakin tua tanggalnya kan semakin frekuensi hujannya makin. Nah itu artinya kita nggak perlu nyiram lagi. Kalau kita tanam bulan September, kira-kira bagaimana? Bisa, tapi kita harus sediain air karena September itu misalnya belum turun hujan, gitu. Berikutnya, nah ini menjalankan anakan tadi. Jadi selain tadi menanam, setelah itu tadi jangan lupa menjalankan anakan. Ini apa dasarnya kompetisi sebenarnya? Berebut makanan dari suatu area yang sama gitu. Satu areanya itu dimakan dicari orang 5 tanaman. Jadi mengapa menurunkan kompetisi, dan kemudian yang sedang berbuah itu juga akan menghasilkan buah yang maksimum pertumbuhannya gitu. Ya, berikutnya. Nah, seperti ini, jadi 11-3 saja dengan umur berjenjang. Kalau bisa tadi jangan sama gitu. Ini terus ada kakaknya yang nanti akan menggantikan ibunya, ada adiknya sedikit gitu ya. Gitu. Berikutnya. Nah, kalau yang tadi jarang itu dilakukan dari awal itu nggak ada sayang. Tapi kalau sayang udah beli semua, aku sayang ya. Gitu kan akhirnya. Nah, ini sanitasi yang dimaksud tadi. Daun yang sudah kering, apalagi jelas bekas serangan hama dan seterusnya, itu harus kita hilangkan. Apalagi kalau itu memang jelas bekas gejala serangan penyakit, bahkan tidak boleh dibuang di situ. Itu harus dikeluarkan dari area kebun itu. Kalau perlu dibakar, gitu ya. Gitu. Berikutnya, nah ini ada jumlah daun juga. Ini kira-kira yang ideal 6-9 daun, tergantung juga jenis itunya. Itu juga jangan terlalu banyak daunnya, karena antar daun atas bawah itu kan juga bisa saling menangani. Daun yang berfotosintesis aktif pasti daun yang sehat dan dia terpapar sinar matahari. Daun yang banyak di bawahnya yang ternaungi, artinya dia untuk hidupnya sebagian diambil dari yang aktif berfotosintesis gitu.
yang mengolah makanan dia minta gitu. Tapi sebenarnya dia punya potensi, tapi karena nggak ada sinar matahari gitu. Berikutnya itu yang gunanya mengatur jumlah daun, termasuk tadi dalam sanitasi termasuk ya, diantaranya ini. Berikutnya, nah ini pemupukan. Tadi, misalnya kita ini bisa organik, bisa anorganik. Tadi bisa 3-4 bulan sekali diberikan. Khususnya per tahun berapa kita split, kita berikan dibagi. Bukan 600 kilo K2O terus setiap kali membeli itu enggak. Itu per tahun, kalau per tahun berarti kalau kita berikan 3 kali ya juga bisa jadi gitu. Demikian juga pupuk organik. Membumbun tadi loh, apa sih bahasanya apa ya kalau di sini membumbun? Dangir. Terus kalau mau itu pupuk kandang itu gampang, kan sekitar itu saja gitu. Jadi semuanya bisa dengan mudah dikerjakan. Berikutnya, nah ini pemberongsongan. Apalagi kalau di situ memang banyak berpotensi ya di lokasi itu gitu. Kanan kiri dilihat dan seterusnya memang banyak ya sudah kita berongsong saja. Nggak tahu di sini ada kalau lihat sikon di lahan bagaimana. Kalau ingin mendapatkan kualitas yang baik, cara mengendalikan diantaranya jadi berongsong itu dikerjain baik pineapple juga itu sudah disuntik, terus sudah itu di berongsong juga. Gitu. Berongsongnya kapan? Sebenarnya kalau yang ideal biar nggak buka tutup sih sebenarnya kan harusnya setelah ini seludangnya itu semua lepas kan. Tapi kalau itu ditunggu itu udah terlambat. Iya, kalau di Jawa Barat, terutama di Bogor, di Sarua itu udah terlambat. Jadi memang harus begitu seludang yang pertama buka langsung. Jadi nanti memang harus dibuka Pak, karena kan seludangnya akhirnya nempel di situ. Gitu. Terpaksa harus begitu karena kalau nunggu udah keduluan gitu. Jadi saya penelitian bermitra dengan petani Cisarua untuk pisang tanduk itu sampai pisang tanduk itu jadi besar terus kuning, jadi kayak Cavendish tapi besar gitu. Orang nggak mengira karena pisang tanduk itu sudah identik dengan burik, sesuatu yang sebenarnya nggak bagus tapi sudah hal biasa saja gitu kan. Ini pisang apa ini gitu? Dikira Cavendish versi besar, ternyata itu pisang tanduk. Karena pisang tanduk sudah identik dengan burik, gitu ya. Walaupun kadang-kadang sih nggak masalah kalau hanya di permukaannya, tapi untuk sebagian orang itu juga menjadi masalah, gitu ya. Berikutnya, nah ini jantung pisang juga. Karena tadi antara pengisian pisang dengan pertumbuhan atau si jantung itu juga, jadi ada istilahnya kalau di kita itu yang memasak makanan istilahnya source, dan yang menggunakan itu macam-macam, termasuk perkembangan pisang, perkembangan jantung dan seterusnya. Jadi kalau sudah sampai ini tertentu sudah dipotong saja. Jadi tandanya ya sudah semakin kecil, terus sisa yang terakhir itu sudah melengkung gitu kan, potong saja. Berikutnya ini menyangga tadi Pak. Apalagi kalau memang kecepatan angin bisa begitu tinggi, bisa dengan ini pemecah angin itu maksudnya tanaman-tanaman di pinggir-pinggir itu yang lebih tinggi untuk menghalangi, atau dengan ya seperti ini. Itu benar-benar harus dikenali kalau memang kita mau mengelola pisang dengan tujuan komersial. Gitu. Berikutnya seperti apa, gitu ya. Nanti lanjut Bu Titik, enggak? Berikutnya ini panen. Nah tadi kriteria panen itu biasanya kan visual, bisa melihat dari perubahan warna kulit dari pisang tersebut, gitu. Misalnya kalau kita ingin menjual muda terus biar warnanya tapi kuning, bisa nggak? Bisa. Bisa menggunakan dikarbit, kasih etrol gitu ya, bisa. Tapi kualitas rasa dari pisangnya itu beda gitu, kayak seperti kalau di Jabodetabek misalnya saat puasa gitu. Terus ya pedagang pisang atau memang dari petani pisangnya itu belum saatnya sudah dipanen, karena pada saat itu harganya tinggi gitu. Ya warnanya sih tetap kuning, cuman
rasanya itu tidak terlalu manis. Mungkin sepertinya sih sudah mulai hilang, tapi tidak terlalu manis. Nah, cirinya selain perubahan warna, biasanya sudut-sudut dari pisang itu, biasanya sudutnya itu masih lancip gitu, karena belum terisi penuh, masih terlihat sudut-sudutnya. Nah, itu pengisian pisangnya belum penuh. Nah, tadi kita mau kemana itu tadi gradasi warna tadi, mau kemana sebenarnya tujuan kita? Gitu. Kalau kita berpikir seolah-olah kita kebun pisang yang luas, punya pasar, mau pasarnya mau ke Jepang kah, hanya mau ke Jakarta atau mau ke luar Pulau Jawa, Kalimantan saja, dan itu perlu berapa lama gitu kan? Itu harus kita perhitungkan. Kalau gitu kita akan panen yang gradasi warnanya yang mana gitu ya. Baik, itu sudah ya rasanya ya. Dipanen terus. Nah, ini baca saja rasanya, hanya teknisnya saja, bagaimana menebang dan seterusnya ya. Pasti sudah tahu kalau itu dibrongsong pasti harus dibuka. Nah, setelah ini tadi yang sebelum SOP budidaya kan ada budidaya secara umum. Nah, itu dicuci gitu kan, dicelupkan pakai itu fungisida dan seterusnya, bisa seperti itu. Gitu Mas. Nah, ini tadi batang pisang yang sudah dipanen mau diapakan gitu kan? Nah, itu ada yang kalau dia tidak sehat harus seperti dikeluarkan dan dikubur gitu, dikeluarkan dari area itu. Takut nanti akan akan menular ke sekelilingnya. Bisa juga dimanfaatkan untuk apa? Tadi katanya pakannya, tapi mungkin dengan pengayaan gitu ya, agar kualitas pakannya menjadi baik gitu. Tidak hanya bonggolnya, terus menjadi bahan kompos, salah satu bahan kompos juga bisa. Gitu. Misalkan tadi sehat, tidak membawa penyakit. Berikutnya, ini seolah-olah kalau kita mau menggrading, mengkelas-kelaskan, tapi kalau kita mau jual gitu saja juga tidak masalah. Berikutnya. Nah, ini rasanya sama juga. Baik, itu saja tentang bagaimana pisang tadi yang dianggap setiap hari ada, sehingga kadang-kadang dipandang sebelah mata ya biasa saja nggak bisa. Tapi begitu kita berusaha mengembangkan, setelah melihat ini kan jadi pikiran juga, ini kenapa seperti itu? Kalau tanya ini gimana dulu bibitnya, asalnya dari mana, bagaimana? Nah, itu sebenarnya harus tracking, tertelusur sebenarnya, sehingga bisa mudah memberi rekomendasi. Baik, itu garis besarnya tentang pisang. Ini Pak Ustadz, Ibu gitu ya. Terus sama lagi nih yang anak-anak ini semua, literasi sekarang kan mudah ya. Jadi gadget bisa dimanfaatkan untuk mencari ini, asal sumber informasinya harus yang valid, yang betul, gitu saya yakin dengan mudah didapatkan. Berikutnya ada Bu Titik, beliau ahli penyakit. Penyakit tanaman, karena departemen jurusannya beda. Nah, nanti akan diterangkan lagi tadi yang kejadian tidak ada di lapang sudah kita temui, gitu ya. Ini mengambil sayuran matang, ya. Ternyata setelah tahu rasanya yang diambil sayuran matang, ya, itu yang dinamakan hama. Bedanya dengan penyakit apa? Penyakit itu bisa disebabkan dua sebab. Satu, sebab yang hidup dinamakan biotik ya. Nah, siapa yang termasuk biotik yang sebagai penyebab penyakit ini? Itu pernah mendengar cendawan, jamur? Oke. Kemudian pernah melihat roti tawar yang ditumbuhi jamur? Nah, itu penyakit. Kemudian pernah wortel, kol, bau nggak sedap? Pernah? Itu karena bakteri. Pernah melihat tanaman jeruk daunnya kuning? Pernah melihat tanaman cabai yang kuning, keriting? Pernah?
itu karena virus. Ya, nanti gambarnya ada. Pernah melihat cacing kecil-kecil sekali, itu termasuk penyakit. Jadi bedanya dengan yang abiotik, penyakit yang disebabkan abiotik. A itu berarti bukan, biotik hidup, jadi bukan yang hidup. Yang bukan yang hidup itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ani. Tanaman yang kekurangan pupuk bisa warnanya kuning. Tanaman yang kena banjir, layu, mati, nah, itu termasuk penyakit. Tanaman yang disambar petir itu penyakit, ya. Tapi itu penyakit yang disebabkan bukan oleh barang yang hidup. Nah, tadi kita di lapangan itu yang dilihat penyakit yang disebabkan oleh barang yang atau disebabkan oleh sesuatu yang hidup, ya. Nah, ini contohnya tadi yang ditanyakan oleh Pak Mandor, ya. Pak Mandor tadi membawa ini. Aku santai aja ya, Mbak Mas. Ini tadi yang dikatakan Pak Mandor itu apa Pak? Lodon ya Pak? Nah, ngeten ya Pak nggih. Niki godongnya terus kuning ambruk atau sengkleh ngeten nggih Pak. Nah, niki disebabke saking sebab dari daun yang tua. Penyebabnya apa? Ini namanya gejala layu. Nah, kalau hanya melihat begini kita nggak tahu, kecuali ahlinya, ya seperti saya. Tadi Pak Mandor, Pak, tolong Pak dipotong batangnya. Setelah dipotong terlihat seperti ini tadi. Nah, ini daun yang layu bagian yang tua. Ini ada juga kan tadi, tapi itu tidak begitu bahaya kecuali banyak. Nah, seperti ini. Sorry ya, ini saya terus dulu. Nah, tadi Pak Mandor saya minta untuk menebang. Ternyata gejalanya begini. Yang tengah putih ya Pak G. Yang pinggir coklat. Nah, ini coklatnya sudah sangat luas. Akan biasanya kita lihat ya Pak kuning. Ngeten nggih lorone. Terus suwe-suwe godongnya sengkleh. Nggih. Nah, ini ternyata disebabkan oleh suatu penyebab cendawan atau jamur yang disebut, nggak apa-apa, cuma belajar menyebut. Wong ini di ujian nggak keluar. Ini fusarium. Jadi ini bentuknya seperti bulan sabit bersekat-sekat. Ini kalau ditumbuhkan di suatu media yang dibuat, mas-mas mbak mahasiswa, ini apinya. Ini tumbuhnya seperti ini, lama-lama luas ya, memenuhi petri dish warnanya ungu. Nah, ini namanya fusarium. Nah, yang penting, nah niku uripe nang pundi, hidupnya di mana? Dia itu hidup di tanah. Dia hidup di bonggol pisang. Oleh karena itu, pertama, kalau mau menanam, cari bonggol pisang yang sehat. Nah, bonggol pisang yang sehat, nek sak rumpune wis kena siji wae, berarti sementara nggak boleh dipakai. Walaupun kelihatannya sehat, jangan dipakai. Ya, itu pesan saya. Kemudian ini ngeten nggih Pak, wau gen buahe nek dipotong ngeten Pak. Nah, ya. Ini ada lagi
saya tadi belum menemukan kemungkinan itu disebabkan oleh bakteri. Kalau oleh bakteri bedanya niki Pak Mandor. Coklatnya teng-tengah, teng-tengpulure sing putih, pinggire resik putih. Nah, niki penyebabnya bukan cendawan, bukan jamur tapi bakteri. Jenenge apik banget bakteri ini Rosartonia acne, ya namanya blood disease bakterium. Penyakitnya itu penyakit darah karena merah bagian tengah. Nah, penyebabnya bakteri Rhamnosus solanacearum atau Pseudomonas solanacearum. Nggak usah diapalin, nanti di ujian nggak keluar ya. Nah, ini kebetulan bakterinya tidak ada. Kalau ini yang pertama kali layu kuning adalah bagian yang pucuk, ya, bukan yang bagian pinggir. Oke, ini saya tutup dulu, ben siji-siji ditutup. Nah, saya ulang lagi, ini tadi yang cendawan ya, Fusarium itu penyebabnya. Nah, bagian yang daun tua dulu ya yang kena, bukan yang muda. Ini tadi penyebabnya. Saya ulang, nah pengendaliannya dengan apa? Tadi Pak Mandor besok saya, Bu, obatnya nopo? Ya, tahu nggak? Sering mendengar pestisida. Pestisida itu ada di dalam rumah kalian. Itu namanya pestisida rumah tangga. Contohnya apa? Obat nyamuk. Nah, itu pestisida. Obat semprot baygon. Gemes aku, aneh semua tak semprot gitu. Ya, aneh coro, gila aku tak semprot. Emek nyamuk, sinau, sop, itu kalian sudah tercemar racun. Karena semua pestisida itu mengandung bahan aktif racun. Nah, itu yang rumah tangga. Yang pertanian ada pestisida. Pak Mandor tanya, obatnya apa? Itu bukan obat. Nek obat kuwi berarti telen mari. Ya, kuwi racun. Nek ketelen tersimpan. Enek sing bar nyemprot pernah matanya pedes berair wis keracunan. Pernah bar nyemprot ngliyem mumet aku tak metu sik. Mari metu padahal kuwi racune wis numpuk. Nggih. Apa meneh bocah sekolah mboke wedi yen anake kena demam berdarah. Wah, dikei sakset apa Mbak? Aupan. Bocah luwih pinter timbang mboke selak kesusu sekolah dijipuk dhewe sret. Bar kuwi sekolah ora cuci tangan. Ning sekolah di rumah wis kebon racun, numpuk suwe-suwe, kuwi berbahaya. Apa nek ibu hamil, wis kena racun, wis numpuk, ora sadar toh. Maaf ya, yang mas-mas. Tapi ini ilmu, ya tidak boleh dikatakan usul atau apa. Anak perempuan itu dampaknya itu anak putri, maaf. Mennya biasanya umur SMP itu SD sudah, ya, nggak tampak. Selain keracunan tadi, terus keracunan yang lain itu 15 tahun baru tampak. Apa? Kanker. Ya, makanya sering sekarang kanker rahim dengan kanker payudara, kanker getah benih, itu salah satunya dampaknya. Ya. Apalagi yang di pertanian, Pak Mandor main semprot
gitu kan, kelamburannya kabeh disemprot. Bar kuwi nempel mlebu ning jaringan buahe mbok makni. Wes ibu menyusui, kenapa bisa keracunan? Ya karena makan buah yang sudah kena racun pestisida. Tuku apel siji ning ngicipi anggur telu, anggure wis bar disemprot, memang nek arep didol diresik-resik ya langsung didol, mbok icipi siji. Pak nyuwun nggih setunggal, itu wis racun ya. Jadi hati-hati ya, Pak Mandor menggunakan itu hati-hati. Makanya Pak Ustadz Suud ya, siapa? Menyarankan piye bu carane niki nganggo kompos cair. Saya di rumah itu ada 4 pohon mangga, 2 pohon pisang, lainnya tanaman hias. Tidak pernah tak semprot sidik pun di dalam rumah, nggak pernah pakai obat semprot nyamuk ya. Yang saya gunakan banyak kompos. Tadi Bu Ani sudah menjelaskan NPK, pupuk NPK. Pupuk NPK itu adalah unsur makro gede sing cetha. Napa enten unsur mikro? Ada. ZN, Fe besi, ya. Pernah dengar itu? Mg. Nah, itu semua ada. Memang manusia bisa bikin, tapi mahal banget. Ya, pupuk mikro itu mahal. Adanya di mana? Ya di kompos. Nggak usah bikin. Semua sesah, semua barang busuk, ya. Kotoran hewan dijadikan kompos. Cirinya kompos yang baik itu apa? Kalau sudah seperti tanah, nah itu boleh dipakai. Tapi kalau belum jadi jangan dipakai. Karena apa? Kompos itu dari kotoran ternak, dari seresah. Mau jadi kompos mengeluarkan apa? Panas. Sehingga kalau belum jadi kompos, kok tiketnya tanduran mati. Loh, kok mati? Nah, seperti tadi saya mau turun ke kamar mandi. Loh Pak, daunnya lore kok kuning kabeh Pak Ustaz. Ah, ini tuh bar dikei jamu. Nah, sekarang tak takon, ora kabeh jamu kuwi apik. Ya, dikei jamu apa coba? Sapa sing gawe? Enggak apa-apa. Jadi apa? Enggak tak ngerti. Ayo diudari apa masalahnya? Kena ngopo? Karena tadi prinsipnya ya, kalau belum menjadi kompos seperti tanah, jangan dipakai sebagai pupuk. Kamu sayuran dikrik-krik, bisa enak sisane dinumpuk gawe jugangan leboke ya, dibiuri uyak siti gitu. Sesuk enek meneh leboke dibiuri uyak siti, ditutup tanah. Api itu jangan kena air hujan biar cepat jadi kompos. Satu itu kalau sudah jadi bisa tutup. Jangan barang yang belum jadi saya curiga, oh jojo jamunya kok isek dulu dari kompos wis dicurke ning kono ae, itu mengeluarkan panas, tanamannya bisa rusak. Terus ini urin kelinci bagus, tapi urin kelincinya tolong didiamkan dulu ya, jangan langsung gitu. Mungkin itu belum menjadi kompos. Jadi dia coba nanti dibantu siapa mahasiswa. Urin kelinci yang untuk pupuk itu boleh langsung atau enggak?
atau dikomposkan dulu, dicampur dengan kotoran kelincinya atau daun-daun, ya. Coba. Kedua, di sekitar kalian yang bagus untuk pupuk itu apa? Cucian beras, air cucian beras, ya. Itu juga kompol, contoh Mas Yo atau Mbak Cica atau siapa, ya, itu bisa dikomposkan, ditaruh di botol aqua, ditaruh biasa, tapi tiap hari harus dibuka, biar tidak mati setelah 2 hari baru dibuka meledos, ya, jangan. Itu bagus untuk tanaman, gitu, ya. Itu unsur mikronya banyak banget. Terus malah ibu saya itu Mas Yu ngajarin mbak mas bikin PGPR enggak? Plant grow. Karena permasalahan di lapangan itu banyak tentang penyakit, dan sebagian tidak bisa saya tampilkan di sini, itu saya tidak bisa lengkap. Jadi ini mungkin perlu diketahui, kita ngobrol biasa aja ya. Sering mendengar hama dan penyakit tanaman, pernah ya? Itu beda banget. Hama itu adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh hama. Itu karena serangga. Pernah mendengar serangga? Serangga itu sebangsa ulat. Ulat itu kalau dewasanya bisa dilihat kupu-kupu, ya. Jadi kalau ada kupu-kupu, jangan seneng dulu, bagus warnanya, ya. Setelah jadi ulat, gitu ya. Semakin bagus warnanya, semakin ulatnya bagus banget, ya. Warnanya kuning, bulunya banyak, gitu ya. Kalau kena gatel. Kemudian kumbang. Pernah dengar kumbang? Mendengar kumbang di kelapa ya. Kemudian itu yang serangga. Apa ada hama yang tidak serangga? Ada. Tikus, ya, suka makan tanaman kan? Kemudian kalau ular enggak ya? Ular itu justru memakan tikus. Jadi ular itu dikatakan musuhnya hama. Makanya disebut musuh alami. Ingat ya, musuh alami itu temannya bapak-bapak petani. Nah, yang lain lagi apa? Pernah melihat jalan atau babi hutan? Itu kalau di daerah Pacet, Cianjur, kalau ada wortel yang sudah dirusak ya tanahnya, wortelnya sudah mencuat ke atas, itu namanya juga hama. Gajah yang merusak tanaman namanya hama. Nah, sekarang kita sering melihat monyet. Monyet itu sekarang berani masuk rumah orang. Yang pertama diambil bahan. Satunya lagi dari perakaran, yuk, apa? Dari perakaran Putri Malu, ya, itu bagus untuk PGPR. Satunya lagi yang sulit untuk dibikin kalian, tapi sebetulnya bisa, ada di sekitar sini banyak. Itu namanya trichoderma. Kalau PGPR tadi bakteri, kalau trichoderma itu cendawan. Tapi bakteri dan cendawan tadi bukan merupakan penyebab penyakit, dia malah menolong, bisa mengendalikan penyakit.
Karena apa? Khusus trichoderma itu terhadap penyebab penyakit tadi yang ada di tanah bagus banget buat padi. Selain dia punya senyawa untuk menyuburkan tanaman, dia juga punya senyawa untuk membunuh cendawan yang menjadi penyebab penyakit, membunuh bakteri yang menjadi penyebab penyakit. Ya, jadi nanti kalau Mas Yu itu praktek trichoderma, perhatikan syarat utama trichoderma itu barang hidup atau mati tadi. Cendawan itu hidup. Nah, kalau hidup kena pestisida yang namanya fungisida disemprot, mati enggak? Mati. Makanya kalau pakai itu jangan pakai pestisida karena bisa mati itu cendawan antagonis namanya ya, persoalan itu cendawan antagonis itu tadi. Nah, itu bagus dipakai, syaratnya harus dicampur pakai kompos. Komposnya siapa? Kompos yang sudah jadi, jangan yang belum jadi. Kalau belum jadi mengeluarkan kompos, trichodermanya mati. Nah, namanya trichoderma cendawan tadi jenisnya banyak, tapi yang bagus untuk menekan, mengendalikan penyakit itu hanya 2. Jangan semua spesies cendawan itu dipakai. 1, trichoderma harsianum, 2-nya trichoderma viride. Kalau ada yang mengatakan begini, karena aku pernah dikomplain, lagi mengajari begini, setelah selesai didatangi petani. Bu Titi, penjelasannya wow, sak dari Bu Titi ini kok jadi trichoderma ini bersaing. Kok Bu Titi menyarankan yang di trichoderma? Nah, saya tanya, coba Pak balik lagi ke bapaknya menjelaskan tadi jenis trichoderma ini nopo spesiesnya. Tidak semua trichoderma. Makanya sebenarnya kalau trichoderma itu dari ahlinya. Mas Yo saya ajari beli di Bogor. Ya, itu ada ahlinya, teman saya. Jadi hanya ada 2 ya yang bersifat itu. Kalau bakteri yang bagus yang sebagai antagonis yang tadi memusuhi penyebab penyakit bakteri juga cendawan, itu yang paling keren, yang paling efektif, yang paling bagus itu namanya Pseudomonas fluorescens. Ya, jadi oke, saya lanjutkan. Ini dulu pucat ujung-ujungnya. Terus ini ya, tengahnya masih hijau, ujungnya pucat, lama-kelamaan sobek. Nonton betul Pak? Kata nggih Pak? Ini yang disebabkan oleh virus. Namanya virusnya itu Banjitop virus. Loh, ternyata sing banci ora mung lanang wedok ya. Sing banci ya. Nah, ini ditularkan oleh siapa? Oleh serangga. Jadi ini nggak bisa diobat juga. Kalau mau diobat ya diobat tadi istilahnya Pak Mandor itu yang serangganya. Sekarang gini, kalau mau mengendalikan nanti saya tunjukkan yang penyakit kuning pada cabai. Paham ya Pak Mandor? Oke, Pak. Nah, ini semua penularan itu bisa dari benih ya, dari bibit sama dari vektor. Vektor itu serangga ya, serangga. Ini juga virus. Ini pisang yang busuk karena jegong begini ya. Tapi ini kan di tanaman
belum ada. Ini setelah disimpanan banyak. Ya, ini penyebabnya juga cendawan. Penyakitnya namanya antraknosa. Penyebabnya cantik banget namanya Colitis fluorescens. Nggak usah dapalin, nggak keluar lagi ya di sini. Oke, ini tak bunuh baik dan. Nah, saiki piye to nek ngrampung iki kabeh. Gini, pilih ya, ini urut-urutan mengendalikan. Pilih benih atau bibit sehat. Nek wis kena lara dipindah ditanduri ndi wae mengko tandurane lara. Ping loro padi yang merupakan hama atau faktor yang menularkan penyakit dihapusi. Kalau serangga senangnya tadi di warna. Nah, tandur di sekitarmu ya, di pertanaman itu nandur loh. Ini sepanjang ini ditanamin yang berwarna, namanya refugia ya. Refugia itu bisa terdiri dari bunga kertas, tai kokok atau kemangi yang ambune langu ini di sepanjang jalan ini ya. Terus sebentar tak carikan lagi saya gampang-gampang ya. Nah ini ya, ini kalau kalian melihat di lahan di sini, ini untuk biar serangga baik yang hama atau musuh alam tadi ke sini ya, jadi diperangkap gitu. Oke, terus ono meneh ben ora numpuk-numpuk tak goleki. Lah niku Pak Mandor nandur niku mawon Pak refugia Pak. Ini di Thailand semua petani pinggirannya sudah ditanam ini refugia ini. Ya, atau tanaman bunga kertas boleh. Ada yang lebih jelas lagi, kan kita mau mengendalikan penyakit ya sama hama nih ya. Nih ditandur di pinggiran. Nah, ada juga ini juga tanaman perangkap hama ya. Cuma saya nggak tahu ini apa jenisnya ini. Ini pari, ini tanaman perangkap hama itu di Cina. Oke, terus sementara dari itu penyakit pada tanaman cabai. Nah, ada yang begini. Jo, ini kalau gede ini Jo, naik gede ini ya. Itu Jo. Nah, nyingkir ini nggak bisa Jo. Nah, ini banyak yang begini nggak, yang cabenya Pak. Nah, ini nih. Ngeten nggih Pak, keriting pucuke nggih. Ya, ini keriting. Ini semua dari satu virus. Gejalanya bisa banyak banget. Iya. Jadi ada yang keriting, mungkel ke bawah, ini kuning. Kok iso ngoten nggih Bu? Iso. Ya. Nah, ini di pertanaman jadi terlihat hampir semuanya keriting. Ya enggak? Ini bisa terjadi di tanaman terong, tanaman cabai, tanaman tomat.
ya. Itu gampang sekali. Nah. Terus itu gimana caranya menularnya? Menularnya dari banyak serangga yang ada di situ bisa menularkan, ya. Nah, ini dari lahan cabai yang unik ditularkan oleh serangga ini, ya. Terus gulma, tanaman inang lain itu gini. Virus ini itu bisa hidup di selain cabai, tomat, terong, di apa saja. Ternyata tanaman gulma di sekitarnya itu banyak sekali yang menjadi inang, ya. Contohnya ini apa ini? Ini pakai bahasa Inggris, ya. Ini coba Pak. Ini kayaknya tanaman cabelia. Pak Mandor yang sering ke lapangan coba dibuka ini Pak. Ini semua itu tanaman inang. Kalau tidak ada cabai, ini Pak Bu Titi ini pun tandurannya lombok kok ilang niku. Kok bisa enten nggih? Bisa. Dan dia masih bisa hidup di sini. Begitu nanti ada tanaman cabai, balik lagi. Makanya ini gulma ini juga harus dibersihkan. Banyak banget ya. Sampai namanya nggak ada. Ini yang paling rawan ini. Ini babadotan. Sering Pak Mandor penggen lahan enten babadotan terkebun. Apa ini kabeh? Wis pokoke sing enten kene kuwi kabeh tanaman ilang dienggo dienggo virus. Jadi nularke virus. Ini nggak tak jelasin ke kalian, bingung nanti. Wah ini kalau saya menjelaskan ini 2 kali kuliah. Nah, ini tanaman refugia tadi yang bisa ditanam bunga putulpan, terus ini tai kotok, bougainville ternyata bisa, ya. Bougainville tapi kan bougainville kadang tinggi, harus dipangkas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ayo kita sekarang ngobrol atau tanya. Monggo siapa yang mau tanya? Silakan. Nanti kalau tak jelas ke oke mumet ya. Ini ya begini ya, tanaman kuning. Jadi Pak Mandor. Nah, sip. Wes, saiki takono nek aku iso jawab tak jawab, ora tak tinggal tunggu. Kemarin sudah sampaikan sama APB. Jadi mengatasi serangga pada tanaman jambu kristal. Jambu kristal ya. Serangga apa karat buah Pak? Serangga. Siapa? Laporannya ke siapa? Apa? Jambu kristal, serangganya apa udah dilihat? Itu dengan sudah dijelaskan tuh dengan apa? Sabun dicampur air. Jangan terlalu banyak sabunin, mengko tandurannya malah mati Pak. Semut hitam itu sebetulnya sangat takut dengan api. Cuma untuk gebyongi loh Pak. Jadi mau digebyong sama sebentar. Kebersihan lahan itu harus dijaga. Pak, ojo ngasih ada sisa tanaman yang ada di situ. Sisa tanaman yang sakit dibiarkan di lahan, dipendet, Terus juga tadi sudah saya sampaikan Pak Mandor, itu dirotasi tanam, tahu rotasi? Digilir, ya. Jadi kalau sampai nanti tidak terkendali,
Nama penyakitnya Pak, kabeh tanduran digantungi Pak. Tapi bekas bonggol-bonggol niku dicacah Pak, dipanaske sik. Nek kena panas, apa meneh panase menyengat nggih, niku penyebab penyakitnya iso mati Pak. Napa nggih nek dicampur karo trichoderma kali kompos. Ini iso mati. Oke. Terus yang lain, hindari, tadi saya sudah sampaikan Pak Mandor, jangan di tengah lahan memindahkan tanah itu kan ada penyakitnya, dipindah ke tempat yang lain. Yang memindahkan lain juga selain serangga itu memindahkan penyakit juga. Itu juga alat pertanyaannya Pak Mandor. Berarti gumakas tanduran sakit, gumakas tanduran sehat. Nah, ini harus dikurati. Yang baik lagi ngeten Pak Mandor, drainase tersebut, irigasi Pak. Irigasinya diperbaiki Pak. Nah, udah itu kan banyunya melimpah. Jangan sampai ada banjir, karena penyebab penyakit mau kena banyu, nek banyune ngembeng, nggak metu. Nah, niku ngembeng niku wis nyenggol tanaman sing sehat, jadi tanaman mati. Nek iso banyu niku kudu ditokke metu Pak. Jadi nek enten penyakit iki kegawa metu. Ngaten. Aja kanthi mandeg ning tengah kebon. Kebunnya tadi, maaf, kebunnya tadi itu kotor ya. Jadi rumputnya itu banyak, sehingga ada persaingan mengambil makanan di dalam tanah. Jadi senyum mukui gulmane rumputnya timbang pisangi. Oke, satu yang dikirim Mas Yu, saya tidak bisa menampilkan di sini. Ternyata pisangnya itu yang diborgol sampai di atas, mungkin di atas belum dilihat. Itu ada nematoda tadi cacing. Karena apa? Bonggolnya itu ada yang luka hijau, gitu, ya. Jadi itu membuat luka. Kalau sudah luka, semua penyakit gampang masuk melalui itu. Apalagi penyakit yang penyebabnya itu tadi tinggal di tanah. Jadi bonggol yang dikirim ke saya itu bersih, putih, tapi ada luka merah. Itu bukan blood disease, ya, itu nematoda. Saya sudah konfirmasi, saya ragu, saya konfirmasi ke ahlinya nematoda UPT sama Pak Pram, Mbak ini kena nematoda. Jadi kalau nematoda itu juga dari tanah. Oke, yang lain juga kita lihat aja. Saya sama Mas Jo, tapi biasanya kalau uangnya di sini saya pakai pada untuk kebun pada tanaman terong. Apakah ada kesamaan untuk kebun yang di terong sama serangga yang di jambu kristal? Nek sama yang di terong sama itu kebul, ya, putih yang putih. Terus nek serangga mungkin iso beda, serangga lain, serangga itu kebul. Bukan serangga yang serangga bukan itu ya. Kemarin sudah saya video saya foto sama dan saya kirimkan berapa itu? Siapa maksudnya? Sama enggak yang tadi disampaikan Pak Mandor yang di serangga yang di terong sama yang di jambu? Yang kita pakai sayur dan pewangian, tapi rumahnya Pak Jo yang dipakai disarankan. Saya biasanya pakai sabrak Bu. Iya, iya. Tapi jangan banyak-banyak ya Pak. Nanti malah tanamannya mati. Sang ya, nanti saya lihat, maaf, kotor ya.
boleh tanya ke Bu Ani loh. Bu Ani tadi menyampaikan apa? Silakan. Mungkin saya selesai, Mbak. Siapa ini tadi MC-nya? Tadi saya langsung komunikasi karena biar masih jalannya di tanaman padi. Kalau saya sering duduk, Daunnya merah terus daunnya merah, terus dia nggak mau tumbuh ke atas. kayak ini. Ngeten iki Pak, mboten. Mboten cekek kalian nggih. Betul. Mboten. Oke. Nek orang delok judule nek lapangan, ini Pak aku. Daunnya merah ini. Iya Bu. Terus dia nggak tumbuh. Akan. Iya. Jadi kerdil nih Pak. Bantut ya. Iya. Niki nek boten karo penyebabnya penyakitnya turun, penyebabnya ugi ditulake kali serangga. Niki virus Pak, enten virusnya loro. Spherical itu kayak bintang kental. Sijine basilis itu anjak. Nah, niki mergo wingi niku enten werene Pak. Nggih betul. Iya. Nah, jadi niki penyebabnya Pak. Ditulake skemper. Jadi ngeten. Pak Mandor nanem pari setahun ping pira Pak? Kali 2 kali. 2 kali. Terus sing ping loro ditandur apa? Maksudnya? Padi, terus apa? Yang terakhir, yang ketiga, Nggih. jagung. Jagung, berjagung. Ya cuma biasanya jagung cuma Jadi 3 kali ya. Padi, jagung. Ini jadi tergantung Pak. Niki kan rembang, niki terkembang ya Pak. ya. Niki kan ili banyune termasuk sing pinter terakhir deh. Sing dhuwur. Terus Ya di tengah. di tengah. Ya di tengah. Lah ini tuh biasanya kegowo. Niki mereka niki kegowo banyu. Aliran banyu. Pergoyo apa? Bar mriko dipanen. Agak mriki tau dipanen. Iya. Agak mriki dipanen. Nah, iki pindah. Ngoten lho Pak. Nah, jadi sing apik niku memang kudu diputus siklus, kudu diputus rantai werem. Nggih niku kudune dirotasi tanaman. Aja pari. Nek iso pari jagung pari. Lah nek bar jagung ditanduri pari, kali pari terus pari oke ndi korone. Biasanya tergantung kelembapan tanah. Semakin lembab, berarti lebih banyak. Nggih. Wis nek ngono dikurangi lembabe. Karena petani biasanya seluwih kriten karo tanduran. Nggih. Lah, mengurangi kelembapan ini semua pengendalian, semua cara bercocok tanam itu hubungannya dengan pengendalian penyakit. Untuk mengurangi kelembapan itu dengan cara apa? Tandure legowo, napa mboten? Legowo pinten Pak? 1 meter 4, terus legowonya 40. 40. Betul, ngeten Pak. Berarti nek tandur kan ngeten. Saklare nggih. 1, 2, 3, 4, 5, apa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. 1, 2, 3, 4, legowo, 1, 2, 3, 4, legowo. Jadi wis sampai lho Pak. Ya toh berarti 41. 4 jane apa ini Pak Benar? Ojo nek 31 terlalu ini. 41 jangan sampai.
Lah, pengairannya pripun? Pengairannya apik mboten? Aman. Jadi wis apik niki. Niki masalahnya Pak. Kesalahannya pemerintah dhewe. Waktu tahun 2016 setelah kering itu Pak, panas dawa, terus udan, nggih. Sing kudune musim panas tetap udan. Jadi musim apa istilahnya berani? Kemarau basah. Nah, pemerintah kon Pak, ayo ditingkatke. Sing isih IP 3 jadi IP 4. Sing isih nandur setahun ping 3 kudu ping 4. Sing nandur lagi ping 2 ditingkatke dadi ping 3 ngoten to Pak. Kok tau nggih ngoten nggih. Lah niku tanamannya rentan karena apa? Pemerintah nggak siap pupuk. Dia benar larang pupuk, petani mau tuku pupuk, tanaman rentan, terus hamanya itu makanannya tersedia terus Pak, karena bukan nonton bro, wis tanamannya rentan itu lemah, hamanya ono terus, ya sudah rusak sampai sampai sekarang Pak, belum bisa diperbaiki. Caranya apa? Jangan tanya obat Pak. Mau penyebabnya bukan obat. Oke. Jadi nek iso Pak, pari, jagung, pari, bero. Niku apik Pak. Coba di pari nek isih ngoten ya aja ditekani.